siang hari ini kita kehadiran tamu istimewa Pak Kapus Diklat Pajak Kementerian Keuangan, Pak Haryo Dama, membahas tentang persiapan aktivitas ini Pak Kapus, Natal dan Tahun Baru karena di era pandemi. Bagaimanapun kan geliat perekonomian kan tentunya terus berjalan seperti harapan Pak Presiden. Nah, itu seperti apa kacamata yang harus dalam hal mengedukasi pada pemirsa. Terima kasih. Kegiatan apapun nanti itu sebetulnya kita harus tetap waspada bahwa virus itu masih ada dan perilakunya masih dipelajari oleh para ahli. Artinya kita harus tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, itu yang paling penting itu protokol kesehatan. Nah, namun karena banyak masyarakat yang beraktivitas di luar pada saat ini, di dalam protokol kesehatan kita pecah lagi deh sedikit, yaitu yang jadi protokol kesehatan plus yang ini nih didahulukan juga. Artinya apa? Buat masyarakat jangan lelah memakai masker. Itu kan makanya ada lagu masker sama vaksin dikawinkan kan gitu ya. Dua sejoli gitu ya kan. Kalau vaksin itu supaya kita kuat. Nah, masker itu supaya kita tidak menular ke orang lain. Jadi bukan kita tidak tertular, tapi lebih ke kita tidak menularkan ke orang lain. Makanya kalau di luar negeri itu orang kalau pilek atau badannya lagi meriang-meriang suruh pakai masker. Nah, makanya oleh karena itu kita harus pisahkan dulu nih, ya udah masker plus yang lain. Nah, yang lain itu protokol kesehatan yang lain seperti ya cuci tangan, terus jangan menyentuh daerah area muka sebelum tangannya steril, jangan ada di kerumunan, ya kan? Terus juga jangan jangan bersentuhan pada saat kita berdekatan dengan orang, karena kita tidak tahu di badan dia ada virus atau tidak. Kalau mau megang apapun harus segera cuci tangan. Nah, yang kayak gitu itu dilaksanakan. Itu ditambah juga terus menjaga kesehatan, tidur yang cukup, terus tidak tidur terlalu malam, juga olahraga, bangun pagi olahraga, terus makan yang sehat. Nah, itu sih yang penting. Kegiatan apapun itu harus kita pegang. Tapi ya sekarang ini yang penting sekali adalah jadikanlah pandemi itu menjadi sarana kita untuk menjadi satu bangsa. Jadikanlah pandemi ini bahwa kita menjadi orang yang ingin melindungi orang lain. Jadikanlah pandemi ini bahwa kita semua ini bersaudara. Jadi kalau saya pakai masker berarti saya karena tidak mau Kang Arse sakit. Siap. Gitu ya. Ini berjarak. Ya, saya nggak mau saudara-saudara kita itu sampai tertular penyakit dan berakibat fatal. Nah, itu yang justru kita balik seperti itu. Jadi logikanya harus terbalik. Nah, dengan seperti itu yang kita harus lakukan adalah bagaimana virusnya kita lockdown. Jadi jangan kita nanti yang di lockdown. Makanya kan PPKM ketiga oke, ditiadakan, tapi pergerakan juga dibatasi. Itu kan akhirnya tetap melockdown terus kan akhirnya. Nah, kalau kita terpaksa pergi ya kita melockdown virusnya kita lockdown, biarin dia ada di mulut kita dan mati oleh daya tahan dan vaksin. Jadi jauh sebelum Omikron datang kan pernah juga kita ngobrol-ngobrol ya Pak Haryo ya. Saat itu saya masih ingat Bapak bilang nanti berasimilasi muncul lagi akan virus baru. Ternyata benar Omikron datang. Nah, bagaimana nih menurut Pak Kapus? Artinya ini kan udah menjadi kebiasaan baru yang memang tetap pergerakan tetap dibatasi.
tapi dengan ketentuan vaksin dan masker tadi yang dua sejoli tetap saling mendukung gitu kan. Nah, tapi kepada masyarakat ini kan sebentar lagi mau menghadapi Natal tahun baru. Ini kan euforianya tentunya kan nggak asik nih kalau nggak kumpul. Gimana nih Pak? Ya, ini jadi kayak jangan sampai ada percobaan sih sebetulnya. Jadi kayak ada yang mencoba protokol kesehatan, tiba-tiba masyarakatnya nanti tiba-tiba boom lagi, meledak lagi. Tapi Omicron ini memang terdeteksi di luar itu penularannya cepat, tapi belum ada data kematian. Nah, cuman kan kita nggak tahu ya, artinya yang namanya virus itu akan selalu bermutasi. Nah, kita nggak tahu virus ini bermutasi memang terus, tapi kecepatan mutasinya seperti apa itu yang kita nggak tahu. Mudah-mudahan sih ke sana betul bahwa ini adalah akhir dari kekuatan si virus. Makin lama dia makin semakin lemah semakin lemah karena semua orang semakin kuat gitu. Kalau seperti itu ya dia akan jadi penyakit biasa yang kita bisa obati dengan biasa-biasa saja gitu. Nah cuman kan hal itu belum ada proof-nya. Nah jangan sampai kita yang mencoba tiba-tiba di percobaan itu kita terus gagal. Nah korbannya kan banyak sekali. Itu yang harus diingatkan bahwa ya saya nggak bisa komentar apa-apa karena kan perilaku itu akan tergantung dari nanti masyarakatnya mau bertindak seperti apa. Kalau masyarakatnya sudah jenuh, dia nggak terlalu peduli, ya mungkin dia terbuka tiba-tiba mutasi yang ada atau mutasi barunya ada di Indonesia dan itu bisa lebih berbahaya kan, pas yang berbahaya gitu ya. Nah, itu akan menimbulkan ledakan baru dan itu bisa kolaps. Ini Eropa saja sudah terancam krisis dengan adanya Omicron. Gitu. Saya nggak tahu karena tapi di sana tidak dilaporkan besarnya kematian. Cuman gara-gara itu mereka panik akhirnya mengisolasi diri. Tapi apakah kita menunggu seperti itu? Artinya kenapa nggak kita cegah aja dari awal dan kita memproklamirkan misalnya sesudah Nataru penularannya malah nggak ada gitu. Nah itu malah mungkin zero atau ya kecil-kecil terus gitu. Jadi artinya sukses itu kita proklamirkan justru membuat seluruh dunia melihat kita, wah itu tempat bagus buat investasi. Jadi pada saat orang di sini mereka khawatir karena kekhawatirannya sudah tertular, di sini kita tidak ada penularan sehingga justru pergerakan ekonomi datang ke tempat yang penularannya rendah. Nah itu jadi artinya kita harusnya mengambil momen itu sebaliknya, bukan malah ikutan. Nah ini berarti ini ada nggak pesan-pesan buat gerakan membunuh virus terhadap pemerintah daerah? Pak Haryo Damar boleh memberikan pesan atau seperti apa gitu kan? Ya pemerintah pusat kan membuka, tapi pemerintah daerah bisa punya kewenangan yang lain. Kenapa? Karena mereka lebih dekat dengan daerahnya dan mereka lebih tahu daerahnya seperti apa. Jangan gara-gara itu mau melihat berbeda dengan daerah lain, apalagi misalnya karena elektabilitas dia memberikan peluang untuk si virus ini jalan kemana-mana. Nah kenapa nggak waktu ini kita bangun untuk yuk kita bunuh si virusnya gitu. Ya bukan arti gimana ya, kita lokalisir dengan akhirnya dia lama-lama hilang sendiri. Pastikan benar dia nggak menular, penularannya menjadi kecil sekali gitu. Nah itu yang kita penting. Kenapa? Justru momen Natal ini dibikin, Natal dan Tahun Baru dibikin sebaliknya supaya toto nol. Nah kalau nol ini yang terbuka dunia. Nah waktu terbuka dunia, daerah Indonesia menjadi tempat yang wah ini mereka benar-benar saya mau tuh investasi di sana karena aman. Nah itu jadi pemerintah daerah justru kalau di sini dia mengambil lead di situ, ayo kita sama-sama, apalagi dia memperhatikan justru momentum ini dia justru memperhatikan orang-orang yang miskin,
orang-orang yang terdampak, orang-orang yang penghasilannya harian itu disentuh supaya mereka semua mau ikut, mau mau melindungi saudara-saudaranya yang lain, nggak peduli kaya miskin, dia lindungi semua. Wah, ini luar biasa daerahnya gitu. Ya, terima kasih ya Pak Haryo Damar, Kepala Pusat Kampus Diklat Pendidikan dan Pelatihan Pajak ya, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Salam sehat, selamat beraktivitas. Terima kasih.